Nah, ini motor single phase ya teman-teman, untuk auto get. Nah, ini bisa maju dan mundur ya teman. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara wiringnya ya. Ini menggunakan kapasitor motor setengah horsepower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat listrik semua, apa kabar? Dalam video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya memutar balik motor satu pas ya. Dimana kalau pada motor 3 pas itu cukup merubah input dari RST menjadi TSR ya. TSR itu kita putarannya udah kembali udah mutar balik ya. Namun untuk motor satu pas itu apakah semudah itu? Apakah cukup membalikkan L dan N kan sudah berputar balik? Itu tidak bisa ya kawan. Jadi harus dirubah di mananya. Nah, untuk khusus motor satu pas itu ada dua jenis ya kawan. Ada dua jenis terminal, yang mana yang satunya jenisnya seperti ini di terminalnya. U1 dan U2 ini adalah gulungan utama, sedangkan Z1 dan Z2 ini adalah gulungan bantu, harus disuplai dengan kapasitor. Nah, ada lagi jenis yang seperti ini koneksinya menggunakan plat gitu ya, untuk koneksi delta ya, menggunakan plat. Ini lebih mudah untuk dikoneksi. Nanti ini akan saya buat juga caranya bagaimana. Sekarang saya akan bahas ini dulu. Ini di saat ini saya reset dulu ya. Di saat U1 dan U2 diberi tegangan L dan N, kemudian Z2 diberi tegangan dari kapasitor, Z1 diberi N, maka putarannya ke kanan. Ya, Z1 N, Z2 dapat tegangan dari kapasitor, maka putaran akan ke kanan. Kemudian jika dibalik Z1-nya dapat tegangan dari kapasitor, kemudian Z2-nya dapat netral, maka putarannya akan ke kiri. Gitu ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana metode yang saya buat ini. Rangkaian di kontaktor ini apakah sudah betul apa belum ya? Apa sudah memenuhi syarat ini atau belum untuk memutar balikkan motor. K1 digunakan untuk maju. Syarat untuk maju L1 U1 dengan U2 harus dapat L dan N. Ini N langsung tidak melalui kontaktor ya. Kemudian lihat jalur L1 atau kontak nomor 1 sudah pas ya, dapat di terminal U1 ya. Kemudian di jalur kedua ini output dari kapasitor ya, lihat ini input kapasitor di sini, ambil L, kemudian outputnya masuk ke terminal 2, nomor tengah masuk ke sini. Nah, ini seperti gambar ya. Jadi ini posisinya begini ya. Ini N-nya, kalau N-nya di sini tegangan dari kapasitor. Nah, ini kita lihat sini apakah dapat N jalur ketiga. Ya, betul. Ini kita sudah pasang netral di sini jalur ketiga. Maka ini sudah syarat untuk putaran ke kanan. Jadi K1 bisa untuk putaran maju. Kemudian jika putaran mundur bagaimana? Putaran mundur begini. Z1 harus dapat kapasitor, tegangan dari kapasitor. Netralnya harus di sini.
Maka coba kita lihat sekarang, jika K2 yang on, line pertama atau jalur nomor 1 sama, masih dapat terminal U1. Kemudian ini Z1 dapat dari mana? Jalur nomor 3. Jalur nomor 3 adalah sini nomor 3. Nah, ini output dari kapasitor ya. Jadi terminal nomor 3 K2 ini adalah dapat tegangan dari kapasitor. Sudah benar ya. Kemudian Z2-nya apakah benar dari N? Kita lihat jalur nomor 2 sini biru ya, ke sini. Nah, sini pun sudah netral. Jadi sudah benar ya rangkaiannya ya. Nah, ini untuk jenis yang seperti ini, untuk membalikkan, untuk membuat motor maju mundur atau forward reverse. Nah, rangkaiannya seperti ini ya. Nah, untuk rangkaian forward reverse-nya, saat trip saya tidak bisa menghidupkan, kemudian saya reset, saya maju ya. Ketika on forward kita tidak bisa menekan atau menghidupkan K2 karena terkoneksi interlock di sini ya. Ini NC 2122 3132. Yang penting NC lah. Nih, masuk ke sini sebelum ini. Sekarang yang hidup K1 kan. K1 itu datanya dari sini. Nah, melalui sini. Melalui K2 baru masuk ke sana. Kemudian saya off dulu, baru saya bisa menghidupkan K2. Ini harus nunggu mati dulu, baru ini bisa hidup. Ini nggak bisa dihidupkan. Nah, ini karena adanya sistem interlock. Ya, itu ya teman. Sekarang saya akan coba membuat yang model, yang metode satu lagi, yang seperti yang pertama tadi saya jelaskan ya. Nah, ini untuk mode atau untuk metode kedua ya teman. Apabila nanti teman-teman masang motor satu pas tapi terminalnya begini ya, maka koneksinya nanti akan menggunakan metode kedua. Kalau yang tadi pertama menggunakan kapasitor di sini, kalau ini kita bisa menggunakan, kita taruh di dekat motor ya kapasitornya. Kemudian sekarang kita akan baca dulu syaratnya apa supaya bisa putaran ke kanan. Apabila di terminal U1 diberi N, kemudian terminal V1 diberi L, maka putarannya ke kanan. Kemudian jika U1 diberi netral, kemudian W1 diberi tegangan atau power, maka putaran akan ke kiri. Di sini ada platnya ya, plat jamperan. Kemudian kita lihat apakah K1 ini memenuhi syarat untuk hidup, untuk on ke kanan. Jalur nomor 1 netral, sudah benar ya. Jalur nomor 2 power, benar ya. Nah, jadi ketika K1 on maka putaran ke kanan. Kemudian jika K2 yang on, maka line 1 ini biru dapat mana? Dapat U1 ya, benar. Kemudian nomor 2 atau line kedua di sini output masuknya ke line 3 sini ya. Sini ke jalur 3 ini overload. Masuknya ke W1. Nah, ini sudah memenuhi syarat untuk putaran ke kiri ya. Nah, jadi sekarang kita coba. Dalam keadaan trip ini tidak bisa di on kan ya, karena melalui kontak 959 ini, 9596. Saya reset dulu, kemudian saya coba on, maju. Nah, ketika on putaran ke kanan, saya juga tidak bisa menekan untuk putaran ke kiri, harus di off dulu karena putaran ke kanan ini melalui kontak NC
K2 ini ya. Jadi yang K2 melalui kontak NC K1. Jadi ketika saya tekan ini sudah posisinya sudah on, maka tidak bisa ya. Jadi harus nunggu ini mati dulu baru ini bisa on. Coba. Nah, ya. Baru bisa on. Kemudian ini pun mau on nggak bisa. Harus di off dulu. Ya, mungkin itu saja teman. Apa yang saya berikan semoga bermanfaat. Mungkin ada yang belum tahu ya cara koneksi motor satu pas untuk putaran kanan dan kiri. Semoga bermanfaat. Minta dukungannya untuk subscribe. Apabila teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.